Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melakukan tes urin. Tes urin atau urinalisis adalah prosedur untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan menggunakan sampel urin. Metode yang akan kami gunakan untuk melakukan tes urin adalah pemeriksaan visual atau tes fisik dan pemeriksaan dipstick atau tes kimia menggunakan urin glikoprotein untuk mengetahui jumlah kadar gula dan protein dalam urin. Pada pemeriksaan visual atau tes fisik, kita akan mengetahui apakah seseorang terhidrasi atau tidak melalui tingkat warnanya. Dan pada pemeriksaan dipstick, kita akan mengetahui apakah seseorang mengidap penyakit atau tidak melalui kadar gula dan proteinnya. Tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah untuk mendeteksi zat berbahaya dalam tubuh, menegakkan diagnosis penyakit, dan memantau perkembangan penyakit. Pada percobaan kali ini, saya Ahmad Al-Farisi meminum 600 ml air sebelum tidur. Saya Flora Martalina Florencia meminum 300 ml air sebelum tidur. Dan saya Syahrila Fratista tidak meminum air sebelum tidur. Pertama-tama kita akan melakukan tes fisik terlebih dahulu. Let's go! Cup A berisi sampel urin yang tidak meminum air sebelum tidur. Warnanya oranye yang menandakan bahwa saya dehidrasi atau kekurangan asupan air. Untuk cup B berisi sampel urin yang meminum 300 ml air sebelum tidur. Warnanya kuning cenderung transparan yang menandakan bahwa saya terhidrasi atau mendapatkan cukup asupan air. Cup C berisi sampel urin yang meminum 600 ml air sebelum tidur. Seharusnya warnanya transparan, tapi malah berwarna orange, yang menunjukkan bahwa saya dehidrasi atau kekurangan asupan air. Hal ini terjadi karena saat siang hari saya meminum air soda, dan ketika malam hari saya kehilangan banyak keringat karena sakit. Urin memiliki beberapa macam warna. Warna yang berbeda tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asupan air yang kita minum, obat yang kita konsumsi, makanan yang kita makan, dan kondisi kesehatan kita. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan hasil tes kimia menggunakan urin glikoprotein yang telah kami lakukan di rumah masing-masing melalui video berikut. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Farisi, dan pada percobaan kali ini saya akan mengetes urin saya secara kimia menggunakan urin glikoprotein untuk mengetes kadar gula dan juga protein yang ada di dalam urin saya. Dalam rangka melakukan hal itu, semalam saya telah minum air mineral sebanyak kurang lebih 600 ml. Sekarang saya akan mencelupkan urin glikoprotein ini ke dalam urin saya, kemudian hasilnya akan saya cek di sini untuk mengecek bagaimana kadar gula dan juga protein yang ada di dalam urin saya. Setelah saya mencelupkan urin glikoprotein ke dalam urin saya, ternyata hasilnya adalah negatif. Perkenalkan, saya Flora Martalina Florencia, absen 14, kelompok 6. Saya bagian yang meminum air 300 ml sebelum tidur. Di sini saya membagi urin saya yang diantaranya yang untuk uji kimia dan yang untuk uji fisik. Saya akan menjelaskan ini glikoprotein. Saya akan memasukkan ke uji fisik dalam urin saya yang bertujuan untuk mengecek kadar gula dan protein. Cukup 5 detik saja. Sini menunjukkan bahwa glukosa dan proteinnya adalah negatif, karena keterangannya di sini adalah negatif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrila Fratista, absen 35, kelompok 6. Saya bagian yang tidak minum sebelum tidur. Di sini saya telah membagi urin saya untuk diuji secara fisik dan kimia. Dan saya akan mencelupkan urin glikoprotein di dalam urin saya. Ini bertujuan untuk mengecek kadar gula dan protein. Dan ini hasil yang berarti negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan hasil percobaan, kami bertiga mendapatkan hasil yang sama, yaitu negatif. Hasil pemeriksaan urin yang negatif untuk protein dan glukosa menunjukkan bahwa kondisi seseorang normal. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya protein atau glukosa di dalam urin, maka bisa jadi ada masalah kesehatan. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan adanya protein dalam urin yaitu ada infeksi ginjal, lupus nefritik, sindrom nefrotik, preeklamsia pada wanita hamil. Sedangkan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan adanya glukosa dalam urin yaitu adalah diabetes mellitus, diabetes gestasional, renal glikosuria, Cushing syndrome, dan juga stres yang berkepanjangan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, sudah kami sampaikan bahwa hasilnya adalah negatif. Namun karena kertas yang kami gunakan untuk percobaan kali ini terpapar sinar matahari dan kering, akhirnya warnanya memudar. Berikut tadi adalah laporan dari percobaan yang kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.